Kematian Li Keqiang berfungsi sebagai katup pelepas, korban P2P memiliki sesuatu untuk disampaikan. Setelah meninggalnya mantan Perdana Menteri China Li Keqiang yang tak terduga, acara peringatan telah berlangsung di seluruh negeri. Banyak korban dari platform pinjaman online P2P telah tampil ke depan menyoroti bahwa Li Keqiang secara aktif mempromosikan pinjaman P2P selama masa jabatannya dan mereka percaya bahwa kebijakan-kebijakan ini berkontribusi pada krisis pinjaman P2P yang terjadi setelahnya, yang membuat mereka berada dalam kesulitan keuangan yang mengerikan. Mereka menyerukan kepada publik untuk mengenali kesulitan mereka. P2P adalah singkatan dari peer-to-peer atau platform pinjaman online. Dalam pinjaman P2P, individu atau bisnis meminjamkan uang secara langsung kepada orang lain melalui platform online tanpa melalui bank tradisional. Platform-platform ini memfasilitasi pinjaman peer-to-peer dengan biaya yang lebih rendah dan kriteria penilaian risiko yang unik. Namun, pinjaman P2P telah menghadapi pengawasan regulasi dan tantangan global karena masalah-masalah seperti penipuan dan tingkat gagal bayar yang tinggi. Dalam konteks ini di China, seorang korban P2P, Nyonya Wen menyatakan, bukankah Li Keqiang yang mendorong pinjaman P2P? Dia berperan dalam membawa kami ke dalam kesulitan ini. Korban P2P lainnya, Nyonya Li berbagi, selama 2 tahun mereka secara aktif mempromosikannya dan saya masih ragu-ragu untuk terlibat. Hanya setelah membaca laporan kerja pemerintah Li Keqiang, saya masuk ke dalam lubang keuangan ini. Kredit tetaplah kredit, kesalahan tetaplah kesalahan, mereka tidak dapat membatalkan satu sama lain. Nyonya Li menunjukkan bahwa setelah dukungan antusias Li Keqiang terhadap pinjaman P2P, banyak investor mengalami kerugian finansial yang parah, yang menyebabkan keluarga hancur dan kehidupan mereka terganggu. PKC memberikan dukungan yang kuat untuk platform pinjaman online P2P pada tahun-tahun awal mereka, dan media pemerintah memuji layanan keuangan yang sedang berkembang ini. Mantan Perdana Menteri China, Li Keqiang, secara konsisten menyuarakan dukungan kuat untuk pinjaman P2P dalam laporan kerja pemerintahnya pada bulan Maret tahun 2015 dan dalam berbagai pertemuan. Pada tahun 2018, serangkaian keruntuhan dan hilangnya operator menghantam platform P2P, menyebabkan lebih dari 100 juta investor kehilangan tabungan mereka dan upaya mereka untuk mendapatkan keadilan terhambat. Pada tahun 2020, semua platform P2P telah ditutup. Partai Komunis China, PKC, menyatakan bahwa pada bulan Juni tahun itu, lebih dari 800 miliar yuan, sekitar 109,84 miliar dolar USD, dalam bentuk pinjaman yang berasal dari pemberi pinjaman di platform pinjaman online masih belum dikembalikan. Tuan Wang, seorang korban P2P mengungkapkan bahwa saat ini, lebih dari 90% platform di seluruh negeri telah diberi label yang salah, tanpa ada upaya untuk memulihkan hutang atau memastikan keadilan. Bahkan ada penangkapan dan penghakiman yang salah terhadap mereka yang memperjuangkan keadilan. Setelah krisis pinjaman P2P, pencarian keadilan para investor ditekan dan tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Li Keqiang. Mengenai perkembangan ini, korban P2P lainnya, Tuan Gu mempertanyakan mengapa, sebagai Perdana Menteri, Li Keqiang tidak memiliki keberanian untuk menangani masalah ini dan mengkritik Li karena gagal memenuhi tanggung jawabnya yang signifikan. Hingga saat ini, para korban P2P terus mencari keadilan dalam upaya mereka untuk mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka. Namun, mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk upaya yang terhambat, jumlah yang berkurang, penyakit dan bahkan kematian.